Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kami semua. Di sini kami membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan agama Islam dan dosen pengampu Bapak Dr. Amin Mulkedi SAG MPD. Kami di sini dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota kelompok. Pertama, Ketua Kelompok Muhammad Zaki Ramadan, NIM 2022105023. Sejatinya laki-laki itu harus bisa semuanya, tidak boleh putus asa dan terus semangat meraih kesuksesan. Yang kedua, Sekretaris Faiza Anissa Salsabila, NIM 2022105017. Jangan menyerah karena berusaha sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Yang ketiga, sebagai anggota Dwi Nur Rahmawati, NIM 2022105007. Jangan pernah mati-matian hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. MH Ainun Najib. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peran rukun iman dan ihsan terhadap pembentukan kepribadian istiqomah dalam generasi Z. Di dalam presentasi ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu 1 rukun iman, 2 ihsan, 3 istiqomah, dan 4 generasi Z. Pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang rukun iman. Pengertian rukun iman. Rukun iman yaitu pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sedangkan iman adalah kepercayaan yang meresap dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur ragu, serta memberi pengaruh bagi kepandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan pemiliknya sehari-hari. Dengan demikian, definisi iman memiliki 5 karakter: keyakinan hati, perkataan lisan, dan amal perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang. Selanjutnya, di dalam rukun iman terdapat beberapa macam-macam iman. 1. Rukun iman kepada Allah, 2. Rukun iman kepada malaikat, 3. Rukun iman kepada kitab-kitabnya, 4. Rukun iman kepada nabi dan rasul, 5. Rukun iman kepada hari akhir, dan 6. Rukun iman kepada takdir. Beberapa cara untuk mengimplementasikan peran rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. 1. Percaya bahwa Allah itu Esa, percaya bahwa malaikat itu salah satu ciptaan Allah, mempercayai bahwa Allah telah menurunkan 4 kitab, meyakini Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir, percaya bahwa hari akhir atau kiamat benar-benar terjadi, dan meyakini bahwa takdir telah ditentukan oleh Allah SWT. 2. Beribadah pada Allah SWT, meneladani sikap malaikat yang selalu taat beribadah kepada Allah SWT, membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran, meneladani sifat-sifat mulia Nabi dan Rasul, mempersiapkan amal ibadah, dan menerima apapun yang sudah terjadi. 3. Taat akan perintah Allah dan jauhi larangannya, selalu berbuat baik dan menghindari perilaku buruk karena yakin malaikat mengawasi dan mencatat perbuatan manusia. Berperilaku sesuai yang ada di dalam Al-Quran, meyakini ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, menghindari perbuatan dosa, dan berusaha yang terbaik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ihsan. Ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya, atau setidaknya kita selalu merasa diawasi olehnya. Macam-macam ihsan. 1. Ihsan di dalam beribadah kepada Sang Pencipta, ihsan kepada makhluk ciptaan Allah. Pentingnya menerapkan sikap ihsan pada generasi Z. Ihsan ini penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga jika kita berbuat baik, maka perbuatan itu selalu kita niatkan untuk Allah. Sebaliknya, jika terbesit niat kita untuk berbuat keburukan, kita tidak mengerjakan
karena ihsan tadi. Cara ini akan membawa ibadah kita ke makam atau tingkat yang lebih dekat kepada Allah dengan perasaan penuh harap, takut, khusyuk, ridho, dan ikhlas kepada Allah. Oke, penjelasan berikutnya adalah tentang istiqomah. Istiqomah adalah bentuk kualitas batin yang melahirkan sikap konsisten atau taat asas dan teguh pendirian untuk menegakkan dan membentuk sesuatu menuju pada kesempurnaan atau kondisi yang lebih baik. Sebagaimana kata takwim merujuk pula pada bentuk yang sempurna. Manfaat istiqomah untuk membentuk karakter. 1. Meningkatkan kedisiplinan dan pengendalian diri. 2. Membentuk pribadi yang berintegritas. 3. Membangun kepercayaan diri. 4. Menciptakan akuntabilitas. 5. Lebih menonjol. Hikmah yang didapat oleh generasi Z dalam pembentukan karakter istiqomah. 1. Dijauhkan oleh Allah rasa takut yang berlebihan. 2. Dijauhkan oleh rasa sedih. 3. Mendapatkan kesuksesan di kehidupan dunia atau akhirat. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 Masehi. Generasi Z ini merupakan generasi peralihan dari generasi Y dengan teknologi yang semakin berkembang. Akan halnya dengan generasi Z memiliki keturunan dari generasi X dan Y. Tantangan generasi Z terhadap penerapan istiqomah dalam kehidupan beragama. 1. Dalam sosial media. Artinya, generasi Z harus dapat menyaring informasi dengan bijak dan tepat. 2. Dalam perkembangan teknologi. Generasi Z harus memanfaatkan teknologi sesuai dengan kegunaannya. 3. Dalam membangun Indonesia. Generasi Z mempunyai peran penting untuk membangun keagamaan di Indonesia agar dapat menjaga kesatuan toleransi antar agama. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan di atas, bahwa peran rukun iman dan ihsan terhadap pembentukan kepribadian istiqomah sangatlah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada penerapan rukun iman dapat menumbuhkan sifat-sifat mulia seperti tanggung jawab, rendah hati, menjauhi larangan Allah SWT, bertawakal kepada Allah SWT, sabar, hati tenang, tidak mudah putus asa, berjiwa sosial, jujur, optimis, dan selalu mensyukuri nikmat Allah. Dengan menerapkan rukun iman sehari-hari dapat bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Kemudian, pentingnya menerapkan sikap ihsan pada generasi Z menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Dan dengan menerapkan ihsan merupakan puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Oleh karena itu, generasi Z harus menyadari bahwa ihsan penting untuk kehidupan. Selanjutnya, hikmah istiqomah di jalan Allah, yakni senantiasa teguh dan konsisten untuk menjaga keimanan dan teguh dalam menjalankan semua perintah Allah SWT merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslim. Siapa saja yang istiqomah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan banyak keutamaan, di antaranya yaitu pertama, penjagaan malaikat baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Kedua, karunia yang melimpah ruah, berwujud harta yang banyak, kelapangan usaha, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Keistiqomahan di jalan Allah direfleksikan dalam bentuk teguh dalam keimanan, ikhlas dalam perbuatan, dan selalu menunaikan seluruh kewajiban. Kemudian juga di kehidupan ini banyak tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh generasi Z, mulai dari masalah intern dan ekstern di masa sekarang. Generasi Z perlu tuntunan dalam menjalankan tantangan mereka, baik dari tuntunan agama ataupun tuntunan dari orang tua. Generasi Z harus senantiasa bersabar ketika menjalankan tantangan tersebut.
Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 4 ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih kepada Bapak Dr. Amin Nurbaidi, SAG MPD, atas perhatiannya selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf atas ketidaksempurnaannya, karena kalau kesempurnaan itu judul lagunya Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.